Saya di sini ingin memberikan penjelasan dan praktikum penerapan hukum Newton 1, 2, 3 di kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai praktikumnya. Pada praktikum yang pertama adalah penerapan hukum Newton 1. Pada praktikum ini saya akan menggunakan alat-alat. Yang pertama adalah 4 buah uang logam yang dijadikan satu dengan cara ditumpuk, lalu 1 lembar kertas. Dari 2 alat tersebut kita akan membuktikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang terjadi jika kertas ditarik dengan cepat? Maka kita taruh tumpukan koin tadi di atas kertas, lalu kita tarik dengan cepat. Maka di sini koin akan tetap mempertahankan posisinya dikarenakan tidak adanya gaya yang bekerja pada koin atau tidak mengalami percepatan. Pertanyaan kedua adalah apa yang terjadi jika kertas ditarik secara lambat? Maka kita letakkan kembali tumpukan koin di atas kertas, lalu kita tarik kertas secara lambat. Hal ini membuktikan bahwa adanya percepatan atau gaya eksternal yang mengenai tumpukan koin sehingga tumpukan koin tersebut mengikuti pergerakan kertas. Hal ini sesuai dengan isi hukum Newton 1 yang berbunyi semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Selanjutnya adalah praktikum yang kedua, yaitu penerapan hukum Newton 2. Pada praktikum ini saya akan menggunakan alat-alat. Yang pertama adalah 1 buah uang logam sebagai massa atau beban, 1 lembar kardus sebagai bidang miring yang berpermukaan kasar, 1 buah papan sebagai bidang miring yang berpermukaan halus. Pada praktikum kedua ini saya akan membuktikan pertanyaan jika beban diletakkan pada 2 bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang terjadi pada beban dan manakah percepatan yang lebih besar? Maka kita lakukan percobaan pertama pada bidang miring yang berpermukaan halus. Lalu kita letakkan koin di atas bidang miring. Lalu kita lakukan percobaan kedua dengan menggunakan bidang miring berpermukaan kasar. Kita letakkan koin di atas bidang miringnya. Pada kedua percobaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibandingkan dengan bidang miring yang berpermukaan kasar. Dikarenakan pada bidang miring yang halus, gaya gesek yang dihasilkan sangatlah kecil karena permukaan yang halus. Dan apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan lebih besar, sehingga percepatan yang lebih besar dihasilkan pada bidang miring yang berpermukaan halus. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan yang terakhir adalah praktikum ketiga, yaitu penerapan hukum Newton 3. Pada praktikum ini saya akan menggunakan bola tenis dan juga dinding. Pada praktikum ketiga kita melakukan 2 percobaan. Yang pertama adalah memukul-mukul dinding menggunakan tangan. Saya merasakan sakit pada tangan pada saat saya memukul dinding. Hal ini dikarenakan saya memberikan gaya aksi terhadap dinding, sehingga dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap saya, sehingga tangan saya terasa sakit. Pada percobaan kedua, saya akan menggunakan bola tenis yang nantinya akan dipantulkan ke lantai. Dan pada percobaan kedua, saya memberikan gaya aksi terhadap bola ke lantai, sehingga lantai memberikan gaya reaksi yang sama besar berlawanan arah kepada saya, sehingga bola yang dihasilkan memantul. Dari kedua percobaan tersebut dapat kita simpulkan sesuai dengan bunyi hukum Newton 3, yaitu setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Sekian praktikum penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.